Ada pertanyaan, apa amalan terbaik Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Dan ciri-ciri puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diamati oleh Ibnu Abbas. Disampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang paling baik, dermawan, dan bertambah kedermawanannya saat tiba Ramadan. Ya, kalau jud itu umumnya ke harta. Ya. Yang kedua, beliau menambah bacaan Qur'annya. Ya. Khina yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Khususnya ketika Jibril datang setiap malam Ramadan, itu bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua. Jadi satu hadis ini menunjukkan dua amalan. Satu, sedekah. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Tiga, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, nomor hadis 749. Kalau beda kitabnya, nanti cek rawinya, riwayatnya. Nabi menerangkan, salatul laili mathna mathna wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Bangun malam itu, salat malam, tunaikan 2 rakaat sampai tak ada batas. Jika khawatir fajar tiba, maka tunaikan 1 rakaat witir. Cepat tutup. Terkait dengan Ramadan, ada hadis khusus, ya, yang langsung diriwayatkan statusnya sahih. Statusnya sahih. Bahkan amalan salat malam ini redaksinya itu diserupakan, identik dengan redaksi puasa. Ya, saya ulang ya. Redaksi ini amalan malam serupa dengan redaksi puasa. Yang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa dengan penuh keikhlasan dan dia sering mengoreksi dirinya saat puasa itu, ya, karena imannya kepada Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu sampai di hari dia puasa itu. Itu punya dosa berapa banyak? Sama dengan saya, banyak. Nggak terhitung kan? Masuk kita Ramadan, di situ kita tunaikan karena Allah. Salah satu cirinya kita koreksi, introspeksi diri. Introspeksi, kurangnya apa, salahnya apa. Terus banyak istighfar. Tunaikan, berusaha ikhlas puasa. Begitu kita mengingat dosa, istighfar, jatuh air mata kita, ampunan diturunkan oleh Allah sampai hari itu. Kalau antum meninggal pas di hari itu, dosa udah gugur, dapat langsung pahala puasa. Dosa 0, pahala muncul. Mau? Insya Allah hari pertama langsung meninggal. Kalau tiba ajal, kalau tidak ya belum tentu. Ya, nah, kalau puasa siang malam, siang, nggak ada puasa malam. Ya, awas, ini penting saya katakan. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Al-Baqarah 187. Sempurnakan puasa itu sampai ila muqaddimatil lail, pembuka malam. Pembuka malam itu maghrib. Kalau sudah masuk malamnya, namanya isya. Nah, awas, ini penting saya sampaikan karena ada yang terlampau soleh puasa sampai isya. ada satu sekte itu puasa sampai isya, itu terlampau soleh. Nabi aja buka maghrib, dia Nabi bukan puasa sampai isya. Ya. Nah, jadi karena puasa siang, yang kedua ada amalan malam. Redaksinya sama persis dengan yang tadi, cuman berubah wujud amalannya. Ya, apa amalannya? Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa siang, ente diampuni siangnya. Apakah langsung seketika peluang dosa hilang? Belum tentu, karena setannya pun tidak berhenti sebelum Anda meninggal. Gitu. Boleh jadi siangnya diampuni, sampai maghrib tuh, diampuni dosa. Habis maghrib, keluar gibah. Siapa sih yang ngadan jelek banget? Jelek banget, yang baru diampuni dosa, dan muncul lagi tuh. Ya. Ya, nah itu. Bagaimana cara menutupnya? Man qama Ramadhan. Siapa yang bangun malam? Nah, bangun malam di Ramadan, Qiyam Ramadan. Ya, tunaikan dengan tenang, nikmat, sehingga ada sentuhan ke jiwa, ke ruh. Ruh itu bahasa Arab. Ya, Quran surah ke-17 ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ruh itu ya dari kata roh, ya ruh. Ya. Nah, kalau Anda mendapatkan sesuatu yang berdampak pada ruh, enak, tenang. Saya duduk dulu, itu sholatnya berpengaruh pada jiwa, gitu kan? Nah, itu disebut tarwihah namanya. Tarwihatun. Jadi saat sholat
ada getaran ke jiwa enak, terus istirahat sebentar, sholat lagi, tarawih. Kalau berkali-kali dijamakan namanya tarawih. Nah, kan? Baik, malam Ramadan ada sholat apa? Tarawih. Nah, tarawih itu sifatnya. Jadi tunaikan sholat itu dengan tenang. Ya, ada dampak ke jiwa, itu maksud tarawih. Ya. Jadi kalau kita punya getaran ke jiwa, tenang, nyaman, nah itu sifatnya disebut apa? Tarawih. Kalau dalam sholat itu sampai kita tobat, sujud, doa, begitu tobat jatuh air mata, diampuni dosa sampai malam itu. Dari semua perjalanan hidup kita sampai di situ. Nah, itu disebut tarawih. Nah, jadi jangan tergesa-gesa. Ya, ada orang sholat 11 rakaat 1 jam. Masa yang 23 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu ya. Nah, jadi walaupun secara fikih mungkin bisa benar, tapi nilai tarawihnya bisa hilang. Secara fikih mungkin bisa benar, bacaan cepat mungkin bisa saja. Tapi nanti ada beberapa bagian-bagian yang hilang. Tumanina apa dan sebagainya. Ya, nggak usah jauh-jauh, Nabi aja kan nggak begitu gitu. Ya, pelan-pelan. Nah, kembali kepada tadi, jadi amalan apa yang dikerjakan saat Ramadan? Kita rinci tadi. Ya, masih ingat yang pertama tadi kan ada 2, sedekah. Ya, karena itu siapkan dari sejak sekarang. Tabungan kita pelan-pelan. Tidak harus uang, makanan ya. Yang kira-kira nanti bisa dikonsumsi. Sekarang banyak saudara-saudari kita terdampak dengan situasi sekarang itu. Yang kekurangan makanan, berbagi, terapkan. Kita bikin program yang amin itu, Ansar Muhajirin itu ya. Alhamdulillah teman-teman dimanapun Anda berada, kami telah kirimkan bagian pertama ke saudara-saudari kita Indonesia yang ada di Malaysia, sudah sampai, semoga bermanfaat. Dan juga untuk teman-teman kita coba bersabar ya dalam situasi ini. Saya sarankan semua yang Allah titipkan sehingga terasa lebih. Bukan kaya, ingat. Awas ya, awas, yang kaya itu Allah, Anda cuma dapat titipan. Dan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu dipindahkan pada orang lain, gunakan secara baik ya untuk memberikan kebaikan kepada keluarga kita, keluarga terdekat dan yang jauh, samping-samping kita. Bersinergi. Nah, kata Nabi, ayo berbagi saat Ramadan walaupun cuman sehirup air, 1 kurma. Ya, itu bahasa majas ya. Jangan gini misalnya aqua 1 sedot udah ini kan kok cuma sedot ya hadis Nabi tidak ya. Jadi itu majas kiasan ya, batas kiasan lah. Jadi walaupun air kita bagikan ya, kurma kan kurma nggak harus dimasak lagi ya, jadi bisa langsung tapi yang matang ya, jangan kurma yang mentah itu kan. Oh ini kok mentah ya, tunggu sampai buka mungkin matang. Tidak begitu ya, jadi kasihkan yang bisa dikonsumsi. Jadi 1 sedekah nilainya tinggi. Kemudian Quran ya, Nabi aja sampai hatam Ramadan itu sekali. Ketika akan wafat 2 kali hatam. Ya, tadarus, pahami artinya ya dengan baik, baca dengan bagus. Yang ketiga tadi salat malam, hidupkan. Ya, itu amalan diantara yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada kalimat muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, ya, minta ampunan dari dosa. Yang kelima memperbanyak doa. Banyak doa itu ada di Quran surah kedua dalam rangkaian ayat Ramadan ayat 186. Memperbanyak doa pada Allah. Taubat, perbanyak doa. Nanti ada buku saya tentang makna ayat puasa. Itu membahas ayat puasa dari ayat Al-Baqarah 183 sampai 187. Dan setiap hurufnya. Saya ya ayyuhalladzina amanu, ya berapa kali disebutkan di Quran, maknanya apa dan sebagainya sampai ayat 187.